Setelah berpikir sejenak, Klein memutuskan untuk pulang guna memastikan sesuatu. Ia merasa bahwa jika boneka kain pembawa sial itu tidak sengaja memperlihatkan gambar di kertas kepadanya, maka kapten dan yang lainnya pasti akan menemukan petunjuknya dalam penyelidikan lanjutan. Jadi, mau ia melaporkannya atau tidak, itu tidak terlalu berpengaruh. Namun, jika sebaliknya, hal itu pantas dipertimbangkan dengan cermat. Itulah yang ingin Klein pastikan. Ia naik kereta umum tanpa rel menuju Jalan Daffodil. Ketika sampai di rumah, kakaknya Benson dan adiknya Melissa belum bangun karena hari itu adalah hari Minggu. Ruang tamunya gelap dan sunyi. Klein merebus seteko air, menambahkan daun teh, lalu meminumnya bersama roti gandum. Setelah itu, ia mengambil mantel, topi, dan tongkat, lalu menuju tangga. Tanpa sadar ia memperingan langkah kakinya agar tidak menimbulkan suara keras. Saat sampai di lantai 2, pintu kamar mandi tiba-tiba terbuka. Melissa, yang mengenakan gaun lama dan masih mengantuk, keluar dari dalam. "Kau sudah pulang," ucap Melissa sambil mengucek mata. Klein menutup mulut sambil menguap. "Ya, aku mau tidur. Jangan bangunkan aku sebelum makan siang." Melissa mengangguk singkat, lalu teringat sesuatu. "Pagi ini, aku dan Benson akan pergi ke Katedral Saint Helena untuk berdoa dan menghadiri misa. Jadi makan siang mungkin agak terlambat." Sebagai penganut Dewi Evernight yang tidak terlalu taat, Melissa dan Benson hanya pergi ke gereja 2 minggu sekali. Sedangkan Klein, yang merupakan seorang Nighthawk, belum menginjakan kaki di gereja sejak terakhir kali ia dibuntuti anggota Secret Order. "Tidak, aku setiap hari ada di katedral, hanya saja di ruang bawah tanahnya." Klein membela diri dalam hati. Yang paling ia khawatirkan sekarang adalah Dewi akan meninggalkannya, karena ia seorang penganut abal-abal. Jika sihir ritualnya tidak merespons di saat genting, ia akan berada dalam masalah besar. Namun, mengingat patuan Neil, Dewi tampaknya cukup memaafkan para Nighthawk. Ya, benar. Klein menenangkan diri. Pikiran-pikirannya yang bertebaran itu melintas cepat, lalu ia menatap Melissa sambil mengangguk dan tersenyum. "Tidak masalah. Berarti aku bisa tidur lebih lama." Ia berjalan melewati Melissa, masuk ke kamar tidurnya, dan mengunci pintu. Segera setelah itu, ia memantapkan diri, mengeluarkan belati ritual, lalu membentuk dinding spiritual yang tertutup rapat. Ia melangkah 4 kali berlawanan arah jarum jam sambil melafalkan mantra, menahan raungan kacau yang terdengar, hingga ia muncul di atas kabut abu-abu. Di dunia tak berbatas layaknya ilusi itu, ia satu-satunya jiwa yang duduk di kursi utama meja perunggu panjang. Hampir semenit lamanya, ia terdiam sebelum memunculkan selembar perkamen kulit kambing dan menulis mantra ramalan. Gambar yang ditunjukkan, boneka kain pembawa sial. Walaupun Klein hanya sempat melihat jelas gambar misterius di kertas itu sesaat tadi malam, ia hanya mengingat bentuk kasarnya, karena rasa cemas. Namun, bagi seorang seer itu bukan masalah. Ia bisa mereproduksi apapun yang pernah dilihatnya meskipun sekejap saja. Menurut teori mistisisme, spiritualitas seseorang dapat mengingat semua yang pernah dilihatnya. Selama memiliki metode yang tepat, ia bisa memunculkan kembali pemandangan itu kapan saja. Klein bahkan merasa teori yang dijelaskan spirit medium Daly tentang alkemis psikologi masuk akal, bahwa ingatan manusia hanyalah pulau-pulau yang muncul di permukaan laut, yang tidak kuat menampung banyak hal. Sebagian besar informasi disimpan oleh esensi spiritual dan menjadi alam bawah sadar, membentuk seluruh lautan. Sedangkan spiritualitas, meski bukan seluruh lautan itu, tetap mencakup wilayah laut di sekitar pulau. Setelah melafalkan mantra ramalan, Klein bersandar ke belakang dan tertidur melalui konsentrasi. Di dunia kabur, terdistorsi, dan terpisah-pisah itu, ia melihat gerbang Canis kembali terbuka disertai suara gesekan berat. Boneka itu, dengan gaun klasik hitam yang megah, mencondongkan tubuh ke celah pintu, dan membuka kertas yang dipegangnya. Di atas kertas itu terdapat banyak simbol misterius yang membentuk sebuah mata vertikal. Klein mengamati gambar itu dengan seksama sebelum keluar dari mimpi. Berkat keunikan dunia di atas kabut abu-abu dan ingatan yang belum memudar, ia menggambarkan ulang citra itu di perkamen coklat. Mata vertikal itu menatapnya, tampak menyeramkan sekaligus misterius. Klein berpikir sejenak, lalu menulis di bawahnya. "Ini adalah kunci menuju harta peninggalan keluarga Antigonus." Setelah meletakkan pena, ia melepaskan rantai perak yang melilit lengan bajunya. Dengan tangan kiri ia memegangnya, sementara liontin topas menggantung stabil di atas pernyataan ramalan dan gambar mata itu. Tidak ada gerakan berarti. Klein memejamkan mata dan melafalkan kalimat itu dengan pikiran kosong. Setelah 7 kali, ia membuka mata dan melihat topas itu berputar kecil searah jarum jam bersama rantai perak. Itu berarti, benar?
Gambar mata vertikal itu memang kunci menuju harta peninggalan keluarga Antigonus. Klein mengangguk penuh pertimbangan. Ia mengetukkan jarinya ke tepi meja perunggu panjang sambil bergumam, karena kematian Ray Bieber, tidak ada lagi keturunan keluarga Antigonus. Jadi buku catatan itu menganggap aku, Seer yang berinteraksi dengannya tapi masih hidup, sebagai pewarisnya. Itu memengaruhi 30625 dan meninggalkan kunci harta padanya, lalu memperlihatkannya kepadaku saat aku berjaga di gerbang Canis. Secara logis memang tidak masalah, tapi tetap terasa kurang meyakinkan. Bagaimana buku itu bisa yakin tidak ada lagi keturunan keluarga Antigonus? Dan aku sama sekali tidak ada hubungan darah dengan keluarga itu. Kalau saja aku punya, Klein yang asli tidak akan bunuh diri sejak awal. Sepertinya tidak masalah kalau aku memberitahu ini pada kapten dan tim. Tapi biarlah, aku akan menyelidikinya sendiri. Klein kemudian meramal lokasi harta keluarga Antigonus. Namun, seperti yang diduga, ia tidak mendapatkan informasi rinci. Sama seperti dalam surat Sirius kepada Tuan Z, Klein hanya bisa memastikan bahwa harta itu berkaitan dengan puncak utama pegunungan Hornacis dan bangsa kuno di negara malam abadi. Setelah selesai meramal semuanya, Klein melihat bintang merah tua, yang sebelumnya menjadi sumber doa, kembali bergetar lemah. Ia menggunakan metode menjawab doa dan menyentuh bintang semu itu. Ia kembali melihat pemuda berambut coklat yang mengenakan pakaian ketat hitam khas. Pemuda itu berlutut menghadap bola kristal murni, masih bergumam sesuatu. Klein, yang sengaja mempelajari sedikit bahasa Jotun, akhirnya memahami salah satu kalimatnya. Berdoa. Selamatkan, ayah dan ibu. Benar-benar bahasa Jotun. Di wilayah mana di dunia ini bahasa Jotun masih digunakan? Itu bahasa kuno berusia ribuan tahun. Sayang sekali, penguasa misterius di atas kabut abu-abu ini sama sekali tidak berdaya. Aku bahkan tidak bisa menolong mereka, sekalipun aku mau. Klein menggeleng dan menghela napas. Ia memutuskan untuk mengamatinya lebih lama. Aku akan melihat apa yang bisa kulakukan jika aku sudah menguasai lebih banyak kosakata Jotun, dan bisa memahami apa yang terjadi pada ayah dan ibunya. Klein menarik kembali spiritualitasnya, menyelubungkannya pada diri sendiri, lalu mulai kembali ke dunia nyata. Sesampainya di kamar, ia membubarkan dinding spiritual, berganti pakaian lama yang nyaman, lalu berbaring di tempat tidur untuk tidur. Klein tidur hingga pukul 12:30 siang, saat Melissa selesai menyiapkan makan siang dan mengetuk pintunya. Setelah makan siang yang cukup mewah, Klein melihat Melissa membawa gaun barunya, dan topi jaring, tampak siap pergi. Kau ada acara sore ini? Tanya Klein heran. Benson, yang duduk di sofa sambil berkutat dengan buku tata bahasa, menjawab tanpa mengangkat kepala. Nyonya Shout dari sebelah bilang pada Melissa kalau ada seminar soal urusan keluarga di balai kota sore ini. Melissa mau ikut supaya tahu cara mengurus masalah rumah tangga sehari-hari. Melissa mengangguk. Aku juga mengajak Selena dan Elizabeth. Itu bagus. Semoga pembicaranya bilang kalau keluarga seperti kita butuh mempekerjakan setidaknya satu pelayan, canda Klein. Melihat Melissa hendak membantah, ia cepat menambahkan, kita harus menginvestasikan waktu terbatas kita pada hal-hal yang lebih berharga. Melissa tertegun, lalu beberapa saat kemudian memonyongkan bibir, mengenakan topi jaringnya, dan pergi. Pukul 2 siang, Klein tiba di perusahaan keamanan Blackthorn. Rosanny dan Dan Smith, yang kebetulan berada di ruang penerimaan tamu, bertanya bersamaan. Bukankah kau pulang untuk beristirahat? Klein tersenyum. Aku memang mau ke klub ramalan, tapi terus terfikirkan kejadian tadi malam, jadi kupikir untuk mampir ke sini dulu. Ada kabar dari Katedral Suci? Dan Smith melirik Rosanny, lalu berbalik tanpa berkata-kata. Ia berjalan melewati sekat dan masuk ke kantornya. Rosanny cemberut melihat punggungnya, lalu menggerutu pelan. Kapten ini ya? Bagus, Klein memuji dalam hati. Ia menahan tawa dan mengikuti Dan Smith masuk. Klein menutup pintu, sementara Dan Smith mengendus pipa tembakau sebelum berkata, Katedral Suci memastikan gangguan itu disebabkan buku catatan keluarga Antigonus. Mereka mengklasifikasikannya ulang menjadi artefak tersegel tingkat 1. Sayang sekali. Itu berarti kau tidak lagi punya izin keamanan yang cukup untuk membacanya. Tingkat 1. Sangat berbahaya. Hanya peringkat di atas uskup dan kapten tim Nighthawk yang bisa tahu keadaan sebenarnya. Itu berarti kapten juga tidak tahu detailnya. Sangat berbahaya, pantas saja. Klein merasa menyesal sekaligus lega. Dan Smith melanjutkan, Katedral Suci menyuruh kita memeriksa apakah ada barang lain di balik gerbang Canis yang terkontaminasi buku itu.
Setelah dicek, hanya 30625 yang abnormal, dan segelnya sudah kami ganti. Ada temuan lain? Tanya klien pura-pura penasaran. Dan Smith menggeleng. Tidak. Klien mengangguk, lalu mengalihkan pembicaraan. Setelah berbasa-basi sebentar, ia pamit menuju klub ramalan untuk melanjutkan perjalanan pencernaannya. Di balai kota, Melissa, Selena, dan Elizabeth duduk dekat pintu, menunggu ceramah dimulai. Kalau pembicaranya jelek, kita kabur saja, usul Selena bersemangat. Elizabeth langsung setuju. Kita pergi belanja ke Harrods. Beberapa saat kemudian, narasumber, seorang wanita dengan tulang pipi agak menonjol, melangkah ke podium kayu. Ia berdehem lalu berkata, "Selamat pagi, para wanita yang baik hati dan dermawan. Saya Safira Heda. Yang akan saya bagikan hari ini adalah pengalaman saya dalam mengatur pengeluaran keluarga. Ada 3 bagian. Yang pertama adalah bagaimana keluarga dengan pendapatan tahunan 100 pound menyeimbangkan antara makanan, tempat tinggal, pakaian, dan mempekerjakan pembantu. Kedua, bagaimana keluarga dengan penghasilan 200 pound per tahun sebaiknya meningkatkan pengeluaran agar terlihat lebih terhormat." Melissa mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia mengetahui persis jumlah pendapatan tahunan kakak-kakaknya. Sudah lebih dari 200 pound. Pikirnya, setengah lega sekaligus setengah takut. Ia lega dan puas dengan kehidupan saat ini, tetapi juga khawatir gaya hidup itu bisa lenyap dalam sekejap. Saat itu, Selena, yang berambut merah anggur, menutup mulutnya lalu berbisik pada kedua temannya. Sepertinya dia penganut Lord of Storm. Dia mengenakan lencana badai. Melissa menoleh dan melihat Safira, mengenakan lencana bergambar angin kencang dan gelombang besar di dada kiri. Ia segera menjelaskan, "Nyonya Shaut yang memberitahuku tentang seminar ini juga pengikut Lord of Storm. Jadi, tidak aneh kalau pembicaranya juga seorang pengikut Lord of Storm." "Ya, aku rasa tidak ada masalah. Kita kesini untuk belajar mengatur anggaran," sahut Elizabeth setuju. "Tapi selain Melissa, kita tidak perlu, dan tidak punya hak untuk mengatur keuangan keluarga," ujar Selena sambil manyun. Elizabeth langsung membalas, "Tapi nanti kita akan menikah dan membentuk keluarga sendiri." Sejak insiden ramalan cermin iblis, Selena agak takut pada Elizabeth. Ia mengangguk kikuk dan pura-pura kembali mendengarkan ceramah dengan serius. Pembicara, Safira, mengangkat tangan kanan dan berkata, "Dasar dari segala bentuk pengaturan anggaran adalah menghormati pendapat pria sebagai kepala keluarga. Mereka adalah sumber penghasilan, pilar keluarga. Mereka menanggung kecemasan, tekanan, masalah, dan kekacauan di masyarakat demi mendapatkan segala sesuatu untuk kita. Oleh karena itu, kita harus menciptakan rumah yang tenang, bebas dari masalah luar. Dengan begitu, mereka bisa beristirahat saat pulang, jiwa mereka disucikan, dan siap menghadapi tantangan berikutnya." Maka, seperti yang pernah dikatakan filsuf, sosiolog, ahli humaniora, dan ekonom terkenal, Tuan Leumi, seorang wanita adalah malaikat dalam sebuah rumah tangga. Selena mengusap pipinya dan menyentuh lesung pipinya sambil berbisik agak bersemangat, "Leumi? Orang yang mengatakan manusia terlahir bebas?" Elizabeth ragu sejenak sebelum menjawab, "Ya, tapi dia penganut Lord of Storm." Safira melanjutkan, "Tuan Leumi juga mengatakan bahwa perempuan secara bawaan memiliki kelemahan dalam hal kecerdasan dan logika. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menilai sendiri, dan sebaiknya menerima penilaian ayah dan suami layaknya menerima keputusan gereja." Mendengar itu, Melissa, Selena, dan Elizabeth saling pandang tanpa berkata-kata. "Ayo pergi," usul Selena akhirnya. Melissa dan Elizabeth mengangguk. "Baik." Mereka mengambil topi berjaring, membungkuk, dan menyelinap ke pintu samping berusaha keluar tanpa menarik perhatian. Begitu sampai di luar dan bisa berdiri tegak, mereka tiba-tiba mendengar tepuk tangan riuh dari dalam aula kecil. Melissa refleks menoleh ke arah dalam. Ia melihat Nyonya Shaut, dan banyak wanita lainnya bertepuk tangan. "Syukurlah, puji Sang Dewi." Melissa menghela napas lega. Ia pun meninggalkan tempat yang membuatnya tidak nyaman itu bersama Selena dan Elizabeth. "Mau ke Harrods?" tanya Selena di bawah pohon, seolah sudah melupakan kejadian barusan. Melissa terdiam beberapa detik sebelum menjawab, "Aku mau pulang belajar." "Belajar?" Selena memainkan rambut merah anggurnya, seperti kembali ke kesehariannya. "Lagi pula, aku harus membeli roti, daging sapi, kentang, dan buah-buahan. Klien harus bekerja hari ini, Benson pergi ke perpustakaan kota. Jadi, ya, aku harus pulang." Melissa baru menyadari betapa ia mencintai buku pelajarannya, roda gigi, dan pernya.
Selena memutuskan untuk menjaga jarak dari Melissa yang sedang aneh. Ia menoleh pada Elizabeth dan tersenyum sopan. Mau ke Harrods bersama? Walau tabunganku sudah habis, tetap menyenangkan cuci mata. Tentu. Elizabeth menerima ajakan itu, lalu bertanya santai. Melissa, kakakmu Klein harus bekerja di hari Minggu? Ya, dia liburnya Senin, berbeda dengan pekerjaan biasa, jawab Melissa sambil tanpa sadar sedikit menegakkan kepala. Setelah meninggalkan perusahaan keamanan Blackthorn, Klein naik kereta umum menuju Jalan House. Ia berusaha keras menekan pikirannya, tidak memikirkan soal harta keluarga Antigonus. Ia mencoba mengalihkan fokus pada masalah akting. Penting untuk segera mencerna ramuan sepenuhnya. Meningkatkan diri selalu penting, kapanpun itu. Berakting sebagai Seer, aku belum cukup profesional. Seer di Kekaisaran Pecinta Makanan harus memeriksa almanak setiap saat sebelum melakukan apapun. Pikir Klein sambil memegang tongkat di dalam kereta. Ia memutuskan untuk meramal, apakah menguntungkannya pergi ke klub ramalan hari ini. Itu lebih cocok untuk seorang Seer. Saat turun dari kereta, Klein mengeluarkan koin setengah penny. Pandangannya menyempit, pupilnya menggelap, dan ia melafalkan dalam hati, hari ini cocok untuk pergi ke klub ramalan. Hari ini cocok untuk pergi ke klub ramalan. Sieng. Klein melemparkan koin itu ke udara. Ia tidak melihat putarannya, hanya menunggu dengan tenang. Tuk, koin setengah penny itu jatuh di tengah telapak tangannya. Kali ini, sisi bertuliskan 1/2 menghadap ke atas. Dengan angka itu menghadap ke atas, artinya ia akan mengalami kejadian sial di klub ramalan hari ini. Klein berpikir sejenak sebelum berbalik ke arah seberang jalan. Ia menunggu kereta umum yang menuju Jalan Daffodil. Ia semakin merasa seperti tukang ramal gadungan. Jalan House, di depan Toserba Harrods. Selena baru hendak masuk ke dalam gedung ketika tiba-tiba berhenti dan menoleh ke samping. Ada apa? Tanya Elizabeth heran. Selena mengembungkan pipi. Elizabeth, aku teringat guruku di bidang mistisisme, Tuan Vincent. Dia meninggal begitu saja, pagi setelah ulang tahunku. Apakah mungkin karena aku mengintip dan memakai mantra rahasianya? Aku selalu merasa bersalah dan gelisah karenanya. Selain itu, aku agak sial belakangan ini. Lalu, tanya Elizabeth pelan. Selena menggigit bibir. Aku ingin melakukan ramalan di klub ramalan di sana, untuk memastikan apakah kematian Tuan Vincent ada hubungannya denganku. Dari kejadian di pesta ulang tahunku, aku punya firasat Elizabeth menyembunyikan sesuatu dariku. Aku ingat punggung pria berbaju tuxedo itu. Tidak bisakah kau meramal sendiri? Tanya Elizabeth kaget. Selena menghela napas, meniru gaya ayahnya. Aku tidak bisa meramal dalam kondisi sekarang. Baiklah, kita ke klub ramalan dulu. Elizabeth menyetujui ajakan temannya. Mereka pun berjalan menyamping, menaiki tangga menuju lantai 2 tempat klub ramalan berada. Halo, selamat siang, Nona Angelica. Senang bertemu lagi, sapa Selena ceria di meja resepsionis. Angelica tersenyum. Kalian pasti bisa menemukanku di sini, kalau datang setelah makan siang. Setelah berbasa-basi, Selena meratapi kematian Hannes Vincent, lalu berkata, Aku mau melakukan ramalan, kalian tahu aturannya. Ini daftar anggota yang bersedia melakukannya. Karena ini akhir pekan, sebagian besar anggota kami ada di sini. Jelas Angelica, seperti biasanya. Selena dan Elizabeth menundukkan kepala bersama, membaca daftar nama dan deskripsi para anggota. Aku biasanya langsung meminta guruku. Tidak kusangka klub ini sekarang punya banyak anggota yang mau meramal, jauh lebih banyak daripada tahun lalu, ujar Selena bersemangat. Tiba-tiba, ia terhenti beberapa detik, lalu berkata heran. Klein Moretti? Klein Moretti? Bukankah ini sama dengan nama kakaknya Melissa? Elizabeth terdiam, lalu memeriksa nama Klein Moretti berulang kali dan mengangguk. Benar. Nona Angelica, apakah Tuan Klein Moretti ada di sini? Tanya Selena penuh antusias. Angelica menggeleng. Maaf, Tuan Moretti tidak datang ke klub hari ini. Baiklah, kita cari yang lain. Selena tak keberatan, tapi menertawakan temannya. Aku tahu ini pasti bukan kakaknya Melissa, tapi begitu melihat namanya, aku langsung teringat pada sebuah koran, judul berita yang layak untuk Intis Press. Intis Press adalah koran buatan Kaisar Rosel, terkenal dengan judul-judul sensasional, salah satu yang paling ternama di benua utara. Elizabeth bertanya sambil setengah tak memperhatikan, judul apa? Selena berdeham, lalu berkata, apakah ini tanda kemerosotan moral atau masalah sosial? Lulusan sejarah justru melakukan ramalan di akhir pekan demi mencari nafkah.